kita yang hari ini dikorbankan dengan kezaliman, maka tunggulah Allah yang akan menyelesaikannya. Dan jangan pernah merasa bahawa Allah lalai. Allah tak lalai, cuma Allah tunda kepada orang zalim liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda pengadilan itu sampai datang hari yang membelalakkan mata. Karena puasa beda. Di Muhammadiyah ganjil, di NU tak ganjil. Di NU ganjil, di Muhammadiyah genap. Akhirnya bingung kero tu, yang betul yang 4 yang malam 27. Makanya tak perlu tandai itu. Asal mulai malam 10 itu disikat habis semuanya. Salah satunya jangan lupa doa tadi. Pertanyaannya, kenapa Allah tak ajarkan, kenapa Nabi tidak ajarkan doa memohon ampun? Kenapa doa memohon maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang datang karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tetap melanjutkan pembahasan melalui kitab At-Targhib wa Tarhib, dan kita sedang berada di dalam bab anjuran untuk bersedekah. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta orang-orang yang bersedekah baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan hadis terakhir, hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa seorang yang berkebun dihantarkan Allah Subhanahu wa taala hujan khusus di kebunnya. Allah menghantarkan hujan melalui awan khusus di kebunnya. Lalu kemudian ketika dia ditanya apa rahasia sehingga Allah memuliakannya, dia menjawab bahwa seluruh hasil kebunnya dia bagi menjadi 3 perkara atau 3 bagian. Sepertiga dia nafkahi anak dan istrinya, sepertiga dia kembalikan untuk modal kebun tersebut, dan sepertiga dia berikan untuk sedekah. Dan itu rutin dilakukan. Setiap kali panen dia tak lupa bersedekah dengan sepertiganya. Dan ternyata karena itulah Allah memelihara kebunnya, Allah pelihara hartanya. Itu yang terakhir kita bahas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang punya gaji,
yang punya peternakan, yang punya perusahaan, atau apapun cara kita mencari rezeki, begitu Allah berikan rezeki, kalau mau dipelihara, maka berikanlah kembali untuk Allah sepertiganya. Itu sedekah yang terbaik. InsyaAllah Allah pelihara harta kita. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Hadis dari Adi bin Hatim قال سمعت Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah. Kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti dia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tambahkan, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Dan ketika dia menghadap Allah, tidak ada penerjemah di antara dia dengan Allah. Nah, ini perlu difahami lebih dahulu bahwa Nabi ingin menggambarkan pertama tentang keadaan kita ketika kita berada di yaumil hisab, saat orang-orang dan semua kita berada di padang mahsyar, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jumlah ribuan, dengan jumlah miliaran orang, dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai orang-orang yang terakhir yang mati karena melihat kiamat. Orang dikumpulkan dalam satu padang yang luas dan tidak tahu mau melakukan apa, sampai akhirnya mereka teringat kepada nabi-nabinya. Lalu di antara manusia mengusulkan untuk menemui Nabiullah Adam alaihi salam. Dan ternyata Nabi Adam setelah ditemui, dimohonkan untuk memberi syafaat, tidak mau memberi syafaat. Lalu kemudian ditemuilah Nabi Musa, ditemuilah Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tak berani memberi syafaat. Lalu kemudian Nabi Nuh mengusulkan untuk mencari Nabi Musa. Nabi Musa pun tak berani memberi syafaat. Dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim sama juga. Dari Nabi Ibrahim kemudian meminta untuk menemui Nabi Isa. Nabi Isa pun tak berani memberi syafaat. Akhirnya Nabi Isa mengusulkan, temuilah Nabi Muhammad. Dan kita semuanya kemudian menemui Rasulullah. Dan Rasulullah lah yang kemudian bersujud 3 kali di bawah arasy, meminta izin kepada Allah untuk bisa memberi syafaat. Dan akhirnya Allah menjawab permintaan Nabi Muhammad, diizinkan. Dan syafaat Nabi yang pertama adalah permohonan Nabi untuk dimulainya hari penghisaban. Maka disebutlah yaumul hisab. Itu kalau tidak dengan perantara Nabi Muhammad, maka kita terdampar di padang mahsyar, tidak tahu mau melakukan apa. Di situ bertumpuk, di situ berdesak-desakan, tidak tahu melakukan apa. Ketika Nabi Muhammad memohon, barulah dimulai yaumul hisab. Jadi sebelumnya dibiarkan oleh Allah yang terkena sinar matahari, karena matahari diturunkan sejengkal di atas kepala, bermandikan keringat. Ada yang tenggelam oleh keringatnya karena dosanya.
Begitu keadaan yang Nabi sebutkan dalam hadis di padang mahsyar. Dari Nabi Muhammad yang menjadi perantara dimulainya yaumul hisab. Nah, setelah itulah mulai seseorang dipanggil satu persatu. Dan siapa umat yang pertama sekali didahulukan untuk dipanggil, diselesaikan urusannya, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di akhir zaman, kalau dalam absen kita berada di ujung absen. Tapi kita pula yang diuruskan pertama. Itu kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah Nabi mengatakan dalam hadis ini, semua kita akan berbicara dengan Allah. Tentu bukan dengan keadaan melihat Allah. Karena nanti melihat Allah, Allah yang akan menampakkan dirinya kepada penduduk surga. Sedangkan penduduk neraka, Allah tak akan memperlihatkan dirinya, tapi hanya berbicara. Kenapa begitu? Karena melihat Allah adalah sebaik-baiknya nikmat, melebihi nikmat masuk surga. Surga itu makhluk Allah. Surga itu ciptaannya. Semua fasilitas keindahan itu dicipta oleh Allah di surga. Nanti penduduk surga akan melihat Allah, kata Rasulullah, seperti melihat bulan purnama. Tidak perlu berdesak-desakan. Allah datang. Nanti disebutkan dalam surat Yasin ketika ditafsirkan, Allah datang, Allah menyebutkan salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi Allah beri selamat kepada semua penduduk surga. Sedangkan penduduk surga di saat itu sedang bersenang-senang. Karena kita di surga itu kerja kita cuma bersenang-senang. Tidak seperti di dunia. Banyak susahnya. Kita di dunia ini memang tempat ujian. Untuk memakan sesuatu pun kita harus mengusahakannya. Setelah kita usahakan pun tidak selamat. Ada orang yang kadang-kadang setelah makan menimbulkan mudarat. Padahal untuk mencari makan susahnya minta ampun. Setelah makan mencret. Setelah makan asam urat. Setelah makan diabetes. Setelah cari makan, ujung-ujungnya makan. Setelah makan, sakit. Setelah sakit, cari makan lagi. Kalau tak mencari makan, maka tak ada obat. Tak ada uang untuk beli obat. Maka hidup di dunia ini menyusahkan. Menyusahkan. Ada orang yang sudah dapat gaji, lalu kemudian ingin menambah sedikit gajinya, dia mendaftarkan pada program-program yang kira-kira menambah gaji. Maka ikutlah orang ikut sertifikasi, ikut akreditasi, macam-macam ikutnya, demi menambah sedikit penghasilan. Setelah ikut, bertambah senang atau bertambah susah? Lebih susah daripada senang. Itu kita lihat orang mengurus sertifikasi itu, Pak, pangpo. Pangpo apa bahasa Indonesia? Ancur-ancuran, berantakan. Sampai seorang guru pun tak sempat mengajar lagi anak-anaknya. Disibukkan dengan kertas demi menambah gaji 1 kali lipat. Banyak orang yang kadang-kadang kemudian menyesalinya. Mereka mengatakan menyukup-dupa lagi nyo, aku ada daftar telefon. Ditambah gaji bacut, susah luar biasa. Buat laporan ini, buat laporan itu, harus mengajar 24 jam. Kemudian macam model. Ingin hidup senang, ujungnya juga susah. Keluar gaji,
dalam hitungan 2 minggu gaji itu dah habis untuk bayar kredit. Bak talid ITBA tadi. Begitu hidup di dunia. Di surga tak ada begitu. Semuanya dihiasi dengan kesenangan. Nah, ketika orang sedang bersenang-senang itulah Allah Subhanahu wa taala datang menampakkan dirinya sempurna. Kata Rasulullah, seperti engkau melihat bulan purnama. Lalu penduduk surga yang sedang bersenang-senang, di dalam riwayat disebutkan, semua terhenti kesenangannya. Tiba-tiba mereka melihat Allah dan mereka melupakan kenikmatan surga. Jadi melihat Allah lebih nikmat daripada melihat surga. Maka dituliskan dalam hadis ini, semua kalian akan berbicara dengan Allah. Cuma Allah memperlakukan seorang mukmin dengan kafir berbeda. Kalau orang kafir, Allah Subhanahu wa taala juga bicara, tapi dengan kemarahannya. Ada yang mengatakan bahwa orang kafir itu tidak dihisab, cukup dengan kekafirannya dia langsung diproses ke neraka. Jadi tak ada lagi pertanyaan, cukup dengan kekafirannya. Namun Allah berbicara dengan mereka untuk menghinakan mereka tanpa memperlihatkan dirinya. Berbeda dengan mukmin. Dalam hadis disebutkan seorang mukmin, Allah akan memanggilnya, lalu dia akan berada di hadapan Allah, tentu dengan tidak melihatnya langsung. Maka Nabi menyebutkan ditutuplah dengan selimut, ditutuplah dengan satu tabir, sehingga hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah kemudian menampakkan seluruh catatan amalnya. Allah mengatakan, bukankah dulu engkau pernah melakukan dosa ini? Bukankah dulu engkau pernah melakukan dosa itu? Setelah dinampakkan semuanya, baru kemudian Allah mengatakan, di saat mukmin ini sudah merasa putus asa, merasa bahwa dia akan menjadi penduduk neraka, Allah kemudian mengatakan, dulu di dunia aku menutupi aibmu, maka sekarang ku ampunkan dosa-dosa. Jadi banyak kemaafan Allah bagi seorang mukmin. Begitu cara Allah berbicara. Kalaupun dia punya dosa, Allah campakkan ke neraka. Kalau yang dosa tidak diampunkan, karena ada dosa yang tidak bisa diampunkan, yaitu dosa terutama yang berhubungan dengan manusia, itu tidak diampunkan. Jadi kita ni walaupun solat, walaupun puasa Ramadan, walaupun umrah berkali-kali, kalau tidak bayar hutang, itu tetap neraka. Ini bagus sekali Ramadannya. Hutang kau mana bayu? Hutang orang tak bayar. Puasa Ramadan lengkap. Tarawih tak pernah tinggal. Zikir luar biasa. Hutang orang tak bayar. Tunggu sejumlah hutang itulah Allah akan hisab dia. Dan mungkin sejumlah hutang itulah penyebab dia masuk neraka. Jadi jangan main-main dengan dosa sesama manusia. Satu tetes darah kita keluarkan dari manusia yang tidak hak dikeluarkan, maka Allah tegakkan keadilan seadil-adilnya di hari kiamat. Nah, jadi hadis ini menyebutkan adanya pembicaraan Allah dengan hamba di akhirat. Dan tidak ada penerjemah. Maksudnya Allah tidak butuh penerjemah untuk menerjemahkan si hamba ke dalam bahasa Allah, tak perlu. Jadi jangan fikir kalau kita orang Aceh nanti Allah bicara dengan orang Aceh perlu penerjemah. Oh, kalau bicara dengan orang Gayo pakai bahasa Gayo perlu penerjemah. Tak ada. Semua disamaratakan oleh Allah dalam satu bahasa. Dan Allah mengerti mereka dan mereka mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bagaimana bahasanya, wallahu a'lam. Yang penting Allah buat semuanya akan berbicara lempang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu selain pembicaraan yang terjadi, tidak ada satu pun yang bisa mengingkari dosa-dosanya. Karena yang akan ikut bicara saksi-saksi adalah tubuh, tangan, kaki,
Hari itu yang akan berbicara dengan kami, kata Allah, yaitu tangan-tangan mereka, aidihim wa arjulahum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian hamba ini fayanzuru aymana minhu fala yara ila ma qaddama. Ketika dia sedang dihisab oleh Allah dan dia dinampakkan semua amalnya, dan dia tidak melihat, kalau dia melihat ke kanan, maka yang nampak semua amal baik yang pernah dia lakukan. Ini bahasanya, maksudnya kalau orang itu banyak amal salehnya, maka yang nampak adalah catatan amal salehnya sepanjang matanya memandang. Fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Namun ketika dia menoleh ke kiri, maka yang nampak dari catatan amalnya adalah dosa-dosanya. Nah, ini dosa-dosa ini bisa jadi yang nampak dosa yang sudah diampunkan atau dosa yang belum diampunkan. Karena ada kalanya kita istighfar, memohon ampun. Dosa kita itu tetap dinampakkan walaupun sudah diampunkan. Itulah bedanya mohon ampun dengan mohon maaf. Oleh karena itu di malam-malam 10 terakhir, Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya malam itu aku bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang aku minta kepada Allah? Apa yang aku ucapkan kepada Allah?" Apa diajarkan oleh Nabi Aisyah? Ucapkanlah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dalam hadis tidak ada karim. Jadi Nabi mengajarkan Aisyah, kalau engkau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maksudnya berjaga-jaga malam Lailatul Qadar, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkaulah yang menyukai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, tentu timbul tanda tanya, kenapa di malam-malam yang 10 itu, 10 terakhir, doa yang diajarkan Nabi bukan doa minta ampun, tapi doa minta maaf. Kenapa Nabi tidak ajarkan Aisyah, ucapkanlah Allahumma gfirli, atau ucapkanlah astaghfiruka? Bukan itu yang diajarkan Nabi. 10 terakhir Ramadan, asal mulai habis maghrib, berdoa jangan lupa kalimat itu. Masuk Isya, berdoa jangan lupa kalimat itu. Tarawih, jangan lupa kalimat itu. Di sela-sela tarawih, jangan lupa kalimat itu. Itu 10 terakhir, karena kita tak bisa menandai mana malam-malam Lailatul Qadar. Apalagi di Indonesia, itu makin tak bisa ditandai, Pak. Ganjil di kita, tak ganjil di kelompok lain. Karena puasa beda. Di Muhammadiyah ganjil, di NU tak ganjil. Di NU ganjil, di Muhammadiyah genap. Akhirnya bingung kero tu, yang betul yang 4 yang malam 27. Makanya tak perlu tandai itu. Asal mulai malam 10 itu disikat habis semuanya. Salah satunya jangan lupa doa tadi. Pertanyaannya, kenapa Allah tak ajarkan, kenapa Nabi tidak ajarkan doa memohon ampun? Kenapa doa memohon maaf? Di situ para ulama menjawab, kalau memohon ampun, Allah sudah ampunkan, tetapi dosanya masih tercatat untuk dinampakkan, agar kita sadar dulu kita pernah berdosa kepada Allah, tapi dengan Rahman dan Rahim Allah, kita diampunkan. Ini sekaligus ingin memberitahu kekuasaan dan rahmatnya Allah. Makanya Allah tunjukkan, ini dosamu kan? Dulu tanggal sekian engkau pernah mengambil kredit di bank kan? Lalu engkau sambung lagi dengan kredit rumah KPR kan? Lalu kemudian ketika Ramadan engkau pernah berwuduk
lalu berkumur-kumur 3 kali, yang engkau buang cuma 2 kali kan? Engkau punya selingkuh di Bandung kan? Semua dicatat. Lalu kita taubat, mohon ampun, sudah ditaubatkan, sudah diampunkan, tapi masih tercatat untuk dinampakkan. Itu kalau mohon ampun. Makanya perlu banyak-banyak istighfar agar diampunkan dari dosa. Tapi kalau minta maaf, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama ahli bahasa dan orang-orang yang ahli ilmu, meminta maaf di malam-malam Lailatul Qadar, kalau dimaafkan, maka semua catatan itu dihapus bersih, sehingga tidak ada lagi pembicaraan tentang dosa masa lalu. Itu bedanya doa innaka afuwun. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, orang ini dikasih tahu oleh Nabi, dia lihat ke kanan sepanjang mata memandang ada amal solehnya. Dia lihat ke kiri, ternyata yang nampak dosa-dosanya. Begitulah rasa takut nanti di hari kiamat. Kalau Bapak Ibu pernah melihat para terdakwa di dalam pengadilan, itu saja sudah menyusahkan hati. Orang-orang yang dijadikan tersangka dimasukkan ke dalam pengadilan, hatinya berdebar, jantung berdegup kencang, menunggu vonis. Setiap hari dihadirkan, dipakaikan baju oranye, tertulis di belakang narapidana atau tersangka. Itu saja membuat keadaan begitu menakutkan. Itu menunggu-nunggu setelah sekian bulan sidang, ujung-ujungnya hidupnya sengsara. Itu baru dunia. Maka di akhirat lebih mengerikan. Seadil-adilnya pengadilan adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pernah terzalimi di dunia, jangan bersedih hati, Allah yang akan menyelesaikannya. Kita yang hari ini dikorbankan dengan kezaliman, maka tunggulah Allah yang akan menyelesaikannya. Dan jangan pernah merasa bahwa Allah lalai. Allah tak lalai, cuma Allah tunda kepada orang zalim liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tunda pengadilan itu sampai datang hari yang membelalakkan mata. Nah, di ujung hadis barulah Nabi mengatakan, karena ngerinya hari kiamat, itu belum dihadirkan neraka sudah ngeri. Nanti setelah itu dihadirkan neraka. Jadi kita ini ketika berdiri di padang mahsyar, itu belum nampak neraka. Neraka itu di bawah. Allah yang sebutkan waji'a yauma idzin bi jahannam. Neraka itu nanti di bawah, dihadirkan. Bagaimana cara menghadirkan neraka? Disebut dalam hadis riwayat Muslim, neraka Jahannam dibawa dengan 70.000 rantai. 70,000 zimam, 70.000 rantai. Di setiap rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Neraka itu dihadirkan ketika ditarik, memakai 70.000 rantai, di setiap rantai 70.000 malaikat. Sedangkan satu malaikat itu besarnya, kalau kata Rasulullah ketika melihat Jibril, malaikat itu ketika membuka sayapnya tertutup ufuk barat, ufuk timur. Jadi kalau satu malaikat itu bisa membuat bumi ini digoncangkan dengan cara disentil. Begitu besarnya malaikat. Itu kota Sodom Nabi Lut yang didatangkan Allah, itu cuma 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Bagaimana cara siksanya? Itu dikupas, diambil batasan tanah kota Sodom Nabi Lut, diambil seperti kuih lapis, dicongkel. Ya, lalu kemudian diangkat ke atas oleh malaikat. Ini sabuh negara apa? Jadi seakan-akan kalau kita bilang satu Indonesia ini Pak, satu pulau diangkat, lalu di faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami balikkan yang atas ke bawah. Kata Allah,
Jadi malaikat Jibril membalikkan kotak itu dari atas ke bawah, lalu dibenamkan ke dalam tanah kembali di tempat cetakan diambil tadi, sehingga kaum Sodom pada waktu itu langsung habis semuanya di bawah tanah. Itu kerja malaikat. Tak mampu Pak kalau dilakukan oleh manusia biasa. Satu malaikat besarnya luar biasa. Bagaimana kalau 70.000 malaikat untuk menarik satu rantai? Berarti kalau kita hitung-hitung 4.900.000 malaikat dibutuhkan untuk menarik Jahannam. Bisa bayangkan berapa besarnya Jahannam? Pada suatu hari Nabi duduk dengan sahabat. Lalu sedang duduk tersebut tiba-tiba terdengar suara dentuman dari langit. Lalu Nabi bertanya, kalian tahu suara apa itu? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, itulah suara batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. 70 ton yang kali dilempar oleh malaikat sebagai bahan bakar neraka, baru sampai ke dasar neraka setelah 70 tahun lemparan. Kita jatuh dari pesawat, kita lemparkan diri, tak sampai 1 menit sudah sampai ke muka bumi. Ini 70 ton baru truk dalam dasar neraka. Begitu besarnya neraka. Nabi ingin mengatakan hati-hatilah dengan hari tersebut. Maka di ujung hadis setelah Nabi melihat keadaan, Nabi menampakkan keadaan itu, lalu Nabi mengatakan, "Fala yara illa an-nar tilqa wajhihi." Tadi dia lihat ke kanan amal solehnya, dia lihat ke kiri amal buruknya, dan dia lihat ke depan yang nampak cuma neraka. Di ujung hadis Nabi mengatakan, "Fattakun nara walau bisyaqqi tamrah." Maka oleh karena itu, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Nah, di sini poinnya, Pak. Setelah kita tahu dahsyatnya neraka, ternyata salah satu amalan yang bisa menghindarkan kita neraka adalah sedekah, walaupun sedekah itu berjumlah sebutir kurma. Kenapa Nabi memakai bahasa sebutir kurma? Pertama, Nabi ingin mengatakan, hartamu sesedikit apapun bisa menyebabkan engkau terjauh dari api neraka. Yang kedua, bahasa andaian dengan kurma, karena di masa Nabi orang sering sedekah dengan sebutir kurma, karena keadaannya pada waktu itu cuma itu yang dipunyai. Makanya ketika datang seorang ibu bersama 2 orang anaknya datang ke rumah Nabi yang ada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Aisyah lihat-lihat di dalam, tidak ada yang bisa dikasih sedekah. Yang ditemukan cuma sebutir kurma. Sebutir kurma, Pak. Tidak ada makanan lain yang bisa disedekahkan. Lalu kemudian dia keluar, dia kasih ke ibu ini. Lalu ibu ini membelah kurmanya, setengah diberikan untuk anaknya yang satu, setengah lagi untuk anaknya yang kedua. Dia sendiri tak makan. Betul-betul orang dulu sebutir kurma karena dulu memang tak ada makanan. Hari ini, Pak, jangan ketika datang pengemis betul-betul kita kasih sebutir kurma. Kita di rumah macam-macam. Kotak kurma ada 10 kotak. Itu belum lagi yang dalam kulkas. Belum lagi uang di dalam dompet yang tersisa. Belum lagi roti unibis, kongguan, macam-macam dalam peluknya, dalam lemarinya. Waktu datang pengemis, karena teringat dengan hadis sebutir kurma, lalu kita ambil sebutir kurma, kita kasih pengemis. Itu nak adalah pengemis, Pak. Dicaci kita sama pengemis. Itu tetap dianggap pelit kalau model begitu. Tapi Nabi ingin mengatakan, kalau engkau mempunyai harta sekian, lalu engkau pernah bersedekah dengan harta itu yang akan menjauhkan engkau dari api neraka. Makanya ini ketika disambung dalam hadis yang berbeda, Rasulullah mengatakan, setiap orang yang bersedekah walaupun dengan sebutir kurma, maka dia akan menjauhkan
dirinya dengan neraka sebanyak 7 tahun perjalanan. Artinya setiap kali kita sedekah, kita terseret menjauh dari api neraka. Setiap kali kita sedekah. Oleh karena itulah orang yang mau meninggal itu meminta waktu untuk bersedekah, karena di saat meninggal baru dikasih tahu manfaat sedekah. Kita hari ini hanya mendengar Al-Quran dan hadis, tapi belum pernah melihat pahalanya. Namun jangan menyesal ketika datang waktunya kita bertemu Allah, kita ternyata tak banyak sedekah. Dan bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat-sangat dianjurkan memperbanyak sedekah. Jadi jangan hanya puasa Bapak Ibu, jangan hanya sekedar sahur lalu nunggu berbuka, tapi tambahlah dengan sedekah. Dan sedekah yang paling bagus adalah memberi makan orang berbuka puasa. Utamakan dulu yang lapar. Setiap kali kita keluar mencari makanan bukaan, jangan lupa beli lebih untuk orang-orang yang ingin berbuka puasa. Berikan ke fakir miskin, berikan ke anak yatim. Kalau Bapak Ibu JJS sore mencari makan minum, beli es teler, belikan lebih. Lalu cari anak yatim yang kita bisa buat dia juga ikut teler bersama kita. Kasih ke orang miskin. Ini yang perlu kita fikirkan. Jangan sia-siakan Ramadan. 30 hari tak sedekah satu pun. Gaji luar biasa, sedekah tidak ada. Nah, inilah orang-orang yang akan menyesal di hari kiamat nantinya.